menyayangiku, walau sering sakitimu, Kau tetap cintaiku. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Bapa yang sayang, Kau selalu menuntunku dengan hati yang lembut, membuat aku harus berubah. Perhatianmu membuat aku harus berubah. Bimbinganmu membuat aku harus mengerti. Kau mampu hidup sepertimu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kau mengasihi, kau menyayangi. Kau mengasihiku, Kau menyayangiku, walau sering sakitimu, Kau tetap cintaiku. Kau Bapa yang baik, Bapa yang baik, Kau Bapa yang sayang, Kau selalu menuntunku dengan hati yang lembut. Pedulimu Tuhan, pedulimu membuat aku harus berubah. Perhatianmu membuat aku harus berubah. Bimbinganmu membuat aku harus mengerti. Kau mampu hidup sepertimu, pedulimu membuat aku harus berubah. Perhatianmu membuat aku harus berubah. Bimbinganmu membuat aku harus mengerti. Kau mampu hidup sepertimu, kau mampu hidup sepertimu. Kau hidup sepertimu. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Yesus atas kasih Tuhan bagi kami. Pada pagi ini kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah kiranya anugerah Tuhan menolong kami untuk memahami isi hati Tuhan, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami secara khusus untuk hari ini, sehingga kami dapat berjalan bersama dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan, demi nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Halo. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita bersyukur atas kasih Tuhan masih diberikan kesempatan dapat bersama-sama dalam doa fajar ini. Dan terima kasih buat Pak Ketua yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini.
Baik, mari sama-sama kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan bagi kita, demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini yaitu menjadi orang Kristen yang berdampak. Sekali lagi, menjadi orang Kristen yang berdampak. Nah, hari ini kita belajar dari seorang perwira Italia yang bernama Cornelius, yang kesehariannya tentunya sebagai seorang perwira, dia bertugas di dalam kemiliteran. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu hal yang sangat berbeda dari kehidupan Cornelius dibandingkan dengan tentara-tentara yang lain. Rupanya Cornelius ini, dia seorang perwira yang saleh di hadapan Tuhan. Yang saleh berarti dia melakukan keagamaannya, melakukan ibadahnya dengan setia. Ya. Jadi karena kesetiaan daripada Cornelius ini melakukan ibadahnya, maka itu juga berdampak kepada keluarganya. Sehingga Alkitab mencatat bahwa seisi rumah daripada Cornelius takut akan Allah. Ayat 2 di sana dikatakan, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi Cornelius ini seorang perwira yang saleh dan juga dia seorang kepala keluarga yang takut akan Allah, yang mengasihi Allah. Sehingga itu berdampak kepada keluarganya, seisi rumahnya takut akan Allah. Seisi rumahnya ini bukan hanya kepada keluarganya saja, tetapi secara kemiliteran, orang-orang yang bersama dengan dia, bahkan para prajurit yang bersama dengan dia, juga membawa dampak dalam kehidupan mereka. Sehingga kalau kita baca di dalam ayat yang ke-7 di sana menemukan bahwa ada seorang prajurit yang saleh yang ada bersama-sama dengan Cornelius. Jadi dari sini dapat kita lihat bahwa Cornelius ini memang sungguh membawa dampak yang besar dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan keluarganya, juga dalam kehidupan kedinasannya sebagai seorang militer. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya, ya mereka menjadi takut akan Allah. Ada beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh Cornelius sehingga ya kehidupannya menjadi berdampak. Di dalam ayat yang kedua juga di sana dikatakan, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Rupanya, selain daripada kehidupan Cornelius yang saleh, dia juga
suka memberi, dia juga suka memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi, kepada umat Yahudi. Yang notabene sebetulnya kalau kita lihat di situ Cornelius bukan berasal dari umat Yahudi karena dia tentara Romawi. Nah, kebiasaannya dia juga senantiasa suka berdoa kepada Allah. Sehingga kesukaannya berdoa ini juga membawa dampak, ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan, membuat dia ya semakin lebih mengasihi Tuhan dan juga semakin lebih mengasihi kepada sesamanya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya juga mengasihinya dan juga mengasihi Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Cornelius ini sungguh sangat berdampak, dan akhirnya tentunya Tuhan memperhitungkan setiap yang dilakukan oleh orang percaya. Secara khusus kalau kita lihat di dalam ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan juga memperhitungkan apa yang dilakukan oleh Cornelius, sehingga Tuhan mendengar doa, Tuhan juga mendengar, melihat ya perbuatan yang dilakukan oleh Cornelius baik kepada Tuhan dan juga kepada sesamanya. Di ayat yang keempat di sana dikatakan ketika malaikat Allah bertemu ya kepada Cornelius dan Cornelius menjawab kepada malaikat itu, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan ini adalah upah dari apa yang telah dilakukan oleh Cornelius. Ketika ia dengan setia melakukan ibadahnya, setia melakukan perbuatan baiknya, setia melakukan kehidupan kasihnya kepada keluarga dan juga kepada sesamanya, maka Alkitab mencatat semua doa-doa yang dinaikkan oleh Cornelius di hadapan Allah, maka doa itu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat Cornelius. Dan bukan hanya doanya, rupanya perbuatan kasihnya, ya, perbuatan kasihnya, pemberiannya kepada orang-orang lain, membantu orang-orang lain, rupanya itu juga ya membuat hati Tuhan, yang membuat Allah mengingat kepada Cornelius. Sehingga kita mencatat semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Allah mengingat akan Cornelius dengan apa yang telah dikerjakan, dengan apa yang telah dilakukan. Sehingga dengan demikian bahwa upah dari setiap orang percaya yang telah mereka lakukan, yang telah mereka kerjakan, maka mereka akan mendapatkannya baik di dunia ini maupun dalam kehidupan yang akan datang, dalam kehidupan kekal. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini, pada pagi ini, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, mari kita mencoba belajar pada pagi ini dari kehidupan Cornelius. Apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, supaya kehidupan kita juga berdampak kepada orang lain, kepada keluarga kita seperti yang dialami oleh Cornelius ini. Yang pertama yang saya coba pelajari dari kehidupan Cornelius ini, yaitu dengan hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Ya, ini hal yang pertama yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang Kristen, supaya kita berdampak dalam kehidupan kita, keluarga kita, kehidupan sekeliling kita, dan juga kita orang Kristen berdampak bagi Indonesia ini. Hidup benar di hadapan Tuhan tentunya. Hidup benar berarti melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita.
Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, tentunya ada banyak orang yang akan melihat, ada banyak mata yang akan memandang kepada kita. Sehingga orang-orang yang melihat itu tentunya akan menilai. Hasil penilaian mereka tentunya akan berbuah yang baik atau berbuah yang kurang baik, tergantung kepada apa yang kita kerjakan. Namun jikalau kita hidup benar tentunya, maka yang baik, penilaian yang baik itu yang akan datang kepada setiap kita. Dan bukan hanya dari sesama kita, tetapi tentunya juga dari Tuhan, penilaian daripada Tuhan juga akan ada bagi setiap orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, kemudian hal berikutnya yang perlu kita lakukan supaya kita berdampak dalam kehidupan kita seperti yang dilakukan oleh Cornelius ini ialah dia suka berdoa di hadapan Tuhan. Maka demikian juga saya mengajak kita semua orang percaya, marilah kita suka berdoa. Kita jadikan rumah kita menjadi rumah doa. Kalau kita membaca, saudara, dalam satu pasal itu kehidupan Cornelius, akhirnya apa yang didapatkan Cornelius yaitu Tuhan mencurahkan rohnya, memenuhinya dengan Roh Kudus sehingga itu meneguhkan imannya, sehingga dia juga mengundang para sahabatnya, mengundang para anggota keluarga, sanak saudaranya ada di sana, sehingga semuanya mereka menerima Roh Kudus. Semuanya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu itu. Jadi karena itu kita sebagai orang-orang percaya agar memiliki dampak dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita dan juga bagi sesama kita, mari kita menjadikan doa itu sebagai sebuah gaya kehidupan kita. Berdoa kepada Tuhan, juga berdoa kepada sesama kita seperti yang dilakukan oleh Cornelius ini. Dia menjadikan rumahnya menjadi rumah doa, mengajak para sahabatnya, mengajak para sahabat dan keluarganya untuk berdoa bersama-sama di rumahnya, sehingga kehidupan keluarganya dan juga kehidupan sahabat-sahabatnya akhirnya mereka menjadi semakin mengenal Tuhan. Nah, karena itu kita sebagai orang Kristen, mari kita membawa hidup kita semakin lebih lagi suka untuk berdoa. Dan yang ketiga yang perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, dari pembelajaran kehidupan Cornelius ini, yaitu dengan suka memberi. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam ayat yang keempat tadi yang sudah kita baca, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Nah, ini dari perkataan Tuhan. Namun sebelumnya di ayat yang kedua juga sudah dijelaskan bahwa Cornelius ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Jadi di dalam satu pasal ini dua ayat sudah menyinggung bagaimana kehidupan Cornelius menjadi berkat dengan apa yang ada padanya. Dia suka berbagi, dia suka memberikan apa yang ada padanya, baik kepada umat Yahudi dan juga kepada orang-orang yang bersama-sama dengan dia dan juga kepada para sahabat. Apa lagi ini? Jadi dengan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya mengajak kita supaya hidup kita berdampak. Marilah kita suka memberi, suka berbagi kasih kepada sesama kita, karena dengan itulah orang akan melihat bahwa kasih Kristus ada di dalam hidup kita, bahwa Kristus ada di dalam hidup kita lewat kasih kita kepada orang lain. Kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain, berarti di sana kita sedang menunjukkan bahwa Kristus. Jadi firman Tuhan yang singkat ini
biarlah kiranya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pada pagi ini dapat kita renungkan secara bersama-sama. Ketika kita belajar dari Cornelius ini, sehingga hidup kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen berdampak dalam kehidupan kita dan juga bagi orang lain, secara khusus bagi bangsa kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada pagi ini atas anugerah Tuhan. Kalau pagi ini kami mendengarkan firman-Mu, belajar dari anak Cornelius yang hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan anugerah-Mu menolong kami untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami orang-orang percaya, orang-orang Kristen, hidup benar di hadapan-Mu, dan berdoa menjadi kesukaan kami, dan memberi menjadi gaya hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami berdampak bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, dan juga bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin.